Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 11 program MIPA. Saya ucapkan selamat kepada seluruh siswa kelas 11 yang sudah naik kelas. Semoga pengalaman kemarin di kelas 10 yang baik-baik bisa dilanjutkan di kelas 11 dan yang buruknya bisa dibuang. Nah, pada pembelajaran kita kali ini kita akan membahas tentang apa saja yang akan kita bahas di kelas 11 tahun ajaran 2021-2022. Nah, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, selesai. Ya, sebelum kita lanjut ke materi apa saja yang akan kita bahas, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Poppy Mulyaningsi yang akan mengajar mata pelajaran Matematika Peminatan. Oke, pada kelas 11 program MIPA, untuk materi mata pelajaran Matematika Peminatan, itu di semester 1 ada 2 bab. Yang pertama adalah persamaan trigonometri, yang kedua adalah rumus, jumlah, dan selisih sinus dan kosinus. Nah, untuk kompetensi dasarnya, di sini untuk kompetensi dasar di pengetahuan, 3.1 menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. Dan untuk kompetensi dasar keterampilannya, itu 4.1 memodelkan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan masalah trigonometri. Nah, di bab persamaan trigonometri, kita akan membahas tentang yang pertama yaitu perbandingan dan identitas trigonometri, yang kedua yaitu inverse dari trigonometri, yang ketiga adalah persamaan trigonometri dasar, yang keempat persamaan trigonometri lanjut. Nah, itu yang akan insya Allah kita bahas di persamaan trigonometri. Nah, apa saja sih tujuan dari pembelajaran kita di bab persamaan trigonometri? Ya, pengalaman yang akan kalian dapatkan itu ada 5. Yang pertama adalah mengamati dan mengidentifikasi fakta pada identitas trigonometri serta masalah yang terkait. Yang kedua, itu menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan identitas trigonometri. Yang ketiga, mengamati dan mengidentifikasi fakta pada persamaan trigonometri serta masalah yang terkait. Yang keempat, mengumpulkan dan mengolah informasi untuk membuat kesimpulan serta menggunakan prosedur untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Dan yang terakhir, yang kelima, ya, pengalaman belajar yang akan kalian dapatkan yaitu menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Nah, materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu perbandingan dan identitas trigonometri. Nah, sebenarnya tentang trigonometri ya, itu sudah pernah dibahas di mata pelajaran matematika umum atau matematika wajib ya di kelas 10. Ya. Nah, sebenarnya ini hanya mengulas saja apa sih perbandingan dari trigonometri ya yang kita bisa dapat dari segitiga siku-siku. Nah, di sini saya ibaratkan yang pertama itu kita punya yang namanya segitiga siku-siku A, B, C. Di mana siku-sikunya itu di sudut B dan sudut alfanya atau sudut C-nya ya. Sudut alfa itu berada di sudut C. Nah, BC itu sama dengan sumbu X. AB itu sama dengan sumbu Y dan R itu merupakan sisi miringnya ya atau garis AC. Nah, garis AB sama dengan Y sama dengan depan sudut alfa. Jadi posisinya ini ada di depan. Ya, di depan sudut C, lalu BC ya itu sama dengan Y, sama dengan samping dari sudut A, ya, alfa, ya. Lalu AC itu sama dengan R, atau miring dari sudut alfanya. Ya, AB sama dengan Y, sama dengan depan sudut alfa, BC sama dengan X, sama dengan samping sudut alfa, AC sama dengan R, sama dengan miring sudut alfa. Nah, bagaimana perbandingan trigonometri dari sebuah segitiga siku-siku? Yang pertama akan kita bahas adalah sin alfa.
Nah, sin alfa itu sama dengan Y per R. Artinya, kita lihat di sudut alfa, Y itu adalah depannya dari sudut alfa, dan R itu adalah miringnya dari sudut alfa. Maka, boleh kita tuliskan sin alfa sama dengan depan per miring. Atau saya biasa singkat dengan sin demir. Nah, selanjutnya untuk cos alfa sama dengan X per R. X itu adalah sampingnya dari sudut alfa dan R-nya adalah miringnya dari sudut alfa. Maka cos alfa itu sama dengan samping per miring atau bisa kita singkat dengan kosamir. Selanjutnya tan alfa sama dengan Y per X. Ya, Y-nya adalah depan, X-nya adalah samping, maka kotangan alfa itu sama dengan depan per samping, atau bisa kita singkat dengan tan desa. Nah, itu yang dasarnya sin, cos, tan. Ya, sin itu sin demir, cos itu kosamir, tan itu tan desa. Ya, nah sekarang kosekan alfa. Nah, kosekan alfa itu adalah kebalikan dari sin alfanya. Kalau sin alfa itu Y per R, nah kalau kosekan itu R per Y. Ya, R miring, Y-nya adalah depan. Maka kosekan alfa itu sama dengan miring per depan. Selanjutnya, sekan alfa. Sekan alfa sama dengan R per X. Nah, ini kebalikan dari cos alfa. Nah, maka sekan alfa sama dengan miring per samping. Selanjutnya, kotangan alfa sama dengan X per Y. Ya, itu sama dengan samping per depan. Nah, kotangan alfa itu kebalikan dari tangan alfa. Kalau tangan alfa itu depan per samping, kalau kotangan alfa itu samping per depan. Jadi, kalian lihat di mana sudutnya yang akan kalian cari. Ya, ketika sudutnya ini di C, ya artinya ini sudut alfa, berarti kalian cari sin alfa, sin beta, sin alfanya, cos alfanya, tan alfanya, ya. Hadapannya berarti depan, samping, miring. Nah, kalau misalkan ada di sudut A ini sudut beta, ya. Nah, berarti cari sin beta berarti depannya adalah garis BC, ya. Nah, sampingnya yang mana? Garis AB. Nah, itu tergantung di mana kita akan melihat sudutnya. Ya, itu perbandingan trigonometri. Nah, selanjutnya itu ada identitas trigonometri. Nah, di sini ada beberapa identitas yang akan kita bahas. Yang pertama adalah identitas kebalikan. Nah, masih dengan segitiga siku-sikunya. Nah, di sini sin alfa sama dengan Y per R. Tadi yang sudah kita bahas di perbandingan, ya. Sin alfa sama dengan Y per R. Maka, karena ini kebalikan, maka kita balik Y per R jadi R per Y. Jadi dibaliknya 1 per R per Y. R per Y itu adalah kosekan dari alfa. Maka sin alfa itu sama dengan 1 per kosekan alfa. Nah, artinya kosekan alfa itu sama dengan 1 per sin alfa. Nah, selanjutnya ada cos alfa sama dengan X per R. Nah, maka kalau kita balik di sini R per X jadinya. R per X itu sama dengan sekan alfa. Ya, maka untuk cos alfa sama dengan 1 per sekan alfa. Nah, berarti sekan alfa itu sama dengan 1 per cos alfa. Nah, selanjutnya ada tan alfa sama dengan X per Y. Ya, X per Y. Di sini berarti kita akan buat kebalikannya jadi Y per X. Y per X itu sama dengan kotangan alfa. Jadi, tan alfa identitas kebalikannya adalah 1 per kotangan alfa. Atau kotangan alfa sama dengan 1 per tan alfa. Nah, itu adalah identitas kebalikan dari trigonometri. Nah, selanjutnya identitas yang kedua adalah identitas perbandingan. Di sini masih tetap kita gunakan segitiga siku-sikunya. Nah, perbandingan. Nah, tan alfa itu sama dengan Y per X. Ya, Y itu adalah depannya, X itu sampingnya. Nah, kita akan buat perbandingannya bagaimana? Kita kalikan dengan 1 per R. Nah, Y itu kali dengan, nah Y ini, ya, Y kita kali dengan 1 per R, dan X juga kita kali dengan 1 per R.
Ya, maka hasilnya Y per R per X per R. Nah, Y per R itu adalah sama dengan sin alfa. Dan X per R itu sama dengan cos alfa. Maka untuk tan alfa itu sama dengan sin alfa per cos alfa. Nah, itu identitas perbandingan dari tan. Nah, sekarang kita akan cari identitas perbandingan dari kotangan alfa. Nah, kotangan alfa itu adalah kebalikan dari tan ya. Y per X kalau tadi tan, sekarang X per Y. Nah, kita kalikan juga dengan 1 per R semuanya. Nah, X kali 1 per R berarti X per R. Y kali 1 per R jadinya Y per R. Nah, maka X per R sama dengan Y per R. Nah, X per R adalah cos alfa, Y per R adalah sin alfa. Maka kotangan alfa itu sama dengan cos alfa per sin alfa. Nah, itu identitas dari perbandingan. Nah, selanjutnya ada identitas Pitagoras. Ya, yang pertama ya, kita punya Pitagoras, ingat X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, Pitagoras itu jumlah dari sisi yang lainnya ya, yang dikuadratkan untuk R-nya. Nah, kita bagi dengan di sini R kuadrat. Jadi X kuadrat dibagi R kuadrat, Y kuadrat dibagi dengan R kuadrat, lalu R kuadrat dibagi dengan R kuadrat. Nah, yang kita punya berarti ini bentuknya. Maka X kuadrat ditambah R kuadrat, ingat X per R. X per R itu sama dengan cos. Ya, cos alfa. Berarti di sini karena dia dikuadratkan berarti cos kuadrat alfa. Selanjutnya Y per R. Y per R itu adalah sin. Nah, sin alfa dikuadratkan juga sin kuadrat alfa. Sama dengan R kuadrat dibagi R kuadrat itu adalah 1. Maka di sini cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Cos kuadrat alfa itu didapat dari X kuadrat per R kuadrat. Dan sin kuadrat alfa itu didapat dari Y kuadrat per R kuadrat. Dan 1 itu didapat dari R kuadrat per R kuadrat. Nah, itu rumus yang pertama untuk identitas Pitagoras yang pertama. Nah, bagaimana untuk mencari sin kuadrat alfanya? Berarti kita modifikasi dari persamaan yang awal ini. Ya, maka 1 dikurangi dengan cos kuadrat alfa. Ya, kita pindahkan posisinya. Jadi yang tadinya cos kuadrat alfa yang bagian atas itu bernilai positif, kita pindahkan posisinya jadi negatif cos kuadrat alfa. Nah, selanjutnya untuk mencari cos kuadrat alfa bagaimana? Berarti cos kuadrat alfa itu sama dengan 1 ya, dikurangi dengan sin kuadrat alfa. Nah, itu identitas Pitagoras yang pertama. Ada 3 rumus ya. Nah, selanjutnya identitas Pitagoras yang kedua, kita akan membagi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat dengan X kuadrat. Nah, kita bagi di sini X kuadrat dibagi X kuadrat ditambah Y kuadrat dibagi X kuadrat tambah R kuadrat per X kuadrat ya. Jadi X kuadrat dibagi X kuadrat adalah 1 ditambah dengan Y kuadrat per X kuadrat itu sama dengan tan ya, tan kuadrat alfa karena dia dikuadratkan sama dengan R kuadrat per X kuadrat itu adalah sekan kuadrat alfa. Nah, berarti 1 ditambah tan kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa atau sekan kuadrat alfa itu sama dengan 1 tambah tan kuadrat alfa. Nah, bagaimana mencari tan kuadrat alfa? Berarti tan kuadrat alfa itu sama dengan sekan kuadrat alfa dikurangi dengan 1. Nah, itu identitas Pitagoras yang kedua. Nah, bagaimana dengan identitas trigonometri? Pitagoras ya, yang ketiga. Nah, di sini berarti tadi sudah dibagi dengan R, sudah dibagi dengan X. Nah, sekarang kita bagi dengan Y-nya. Ya, maka X kuadrat per Y kuadrat tambah Y kuadrat per Y kuadrat sama dengan R kuadrat per Y kuadrat. Nah, X kuadrat per Y kuadrat itu adalah kotangan kuadrat alfa ditambah dengan 1 dapat dari Y kuadrat per Y kuadrat sama dengan R kuadrat per Y kuadrat itu sama dengan kosekan kuadrat alfa ya. Jadi ketika kita akan mencari kotangan kuadrat alfa itu sama dengan kosekan kuadrat
alfa ya dikurangi dengan 1. Nah, itu identitas Pitagoras yang ketiga. Nah, bagaimana cara pembuktian identitas trigonometri ya? Nah, untuk mencari bagaimana cara pembuktian identitas trigonometri, kita bisa gunakan yang pertama caranya, jika bentuk ruas kiri lebih kompleks, ubahlah bentuk ruas kiri persamaan sehingga tepat sama dengan ruas kanan persamaan. Jadi ketika ruas kirinya lebih sulit bentuknya, lebih kompleks, kita ubah ruas kirinya agar menjadi ruas kanan yang lebih sederhana. Nah, begitu juga yang kedua sama, ketika ruas kanannya lebih kompleks, maka kita ubah ruas kanannya sehingga menjadi ruas kiri yang lebih sederhana. Nah, yang ketiga, ruas kiri dan ruas kanan diubah ke bentuk lain sehingga bentuk akhir kedua ruas tersebut tepat sama. Artinya boleh kita buktikan dari ruas kiri ke ruas kanan atau dari ruas kanan ke ruas kiri kita buktikan atau kita buktikan secara bersamaan ruas kiri dengan ruas kanannya. Nah, selanjutnya alternatifnya ya, ketika cara yang tadi tidak bisa kita selesaikan. Nah, yang pertama adalah ubah semua fungsi trigonometri ke fungsi dasarnya, yaitu sinus dan kosinus. Jadi ketika tan, kita bisa ubah menjadi bentuk sin per cos. Ya, artinya kita ubah ke dalam bentuk dasarnya. Nah, lalu yang kedua, ubahlah ke bentuk yang paling sederhana. Bagaimana? Yang pertama, samakan penyebutnya terlebih dahulu. Jadi ketika sudah disamakan, bisa selesaikan yang lainnya. Yang kedua, kalikan suatu bentuk trigonometri dengan bentuk trigonometri lain, ya. Setara itu sama dengan 1. Misalkan sin X per sin X, atau cos X per cos X, atau tan X per tan X. Nah, yang ketiga, tambahkan suatu bentuk trigonometri dengan bentuk trigonometri lain setara 0. Nah, misalkan cos X dikurangi cos X, atau sin X dikurangi dengan sin X-nya. Nah, kita akan buktikan di sini identitas trigonometri. Kita misalkan ini ada yang pertama adalah sin X kali cos X dibagi dengan tan X sama dengan cos kuadrat X. Nah, di sini ada ruas kiri dan ruas kanannya. Ruas kirinya adalah sin X kali cos X dibagi dengan tan X sama dengan cos kuadrat X. Nah, yang lebih kompleks di sini adalah di ruas kiri. Maka kita akan ubah ruas kiri ke dalam bentuk di ruas kanan, yaitu bentuknya adalah cos kuadrat X. Nah, tadi di alternatif kita diminta boleh kita ubah ke dalam bentuk dasarnya. Bentuk dasarnya yaitu sin dan cos. Maka di sini ada sin dengan cos sudah tidak usah kita ubah. Dan yang terakhir itu ada tan. Tan X itu kita ubah ke dalam bentuk sin dan cosnya. Tan X itu identitas dari trigonometri sama dengan sin X per cos X. Ya, maka kita selesaikan di sini sin X kali cos X per tan X sama dengan, nah, tan X itu sin X per cos X. Maka kita bisa tentukan sin X per cos X dibagi dengan sin X per cos X. Nah, ini bentuknya adalah pembagian. Ya, kita punya bentuk pembagian, sin X dikali cos X dibagi dengan sin X per cos X. Maka bentuk pembagiannya kita bentuk ke dalam bentuk perkalian. Kita balik, tadinya sin X per cos X jadi cos X per sin X. Ya, nah, kita bagi ketika ada sin X, ya, kita bisa selesaikan dengan sin X-nya lagi. Sin X dibagi dengan sin X itu hasilnya 1, berarti tinggal sisa cos X dikali dengan cos X. Nah, ada 2 kali di situ, cos X kali cos X, artinya sama dengan cos kuadrat X. Nah, berarti terbukti ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, selanjutnya di sini ada sin X ditambah cos X kuadrat. Ya, kuadratnya di luar, berarti ditambah sama dengan 1 ditambah 2 sin X cos X. Nah, kita lihat yang bentuknya lebih kompleks di sini, kalau ruas kiri itu ada pangkat 2-nya, ruas kanan itu tidak ada pangkat sama sekali, operasinya hanya penjumlahan. Maka yang kira-kira lebih kompleks itu ada di ruas kiri.
kita akan ubah ruas kiri ke dalam bentuk ruas kanannya. Nah, sini kita punya sin X ditambah cos X kuadrat. Ini artinya sin X tambah cos X dikali dengan sin X tambah cos X. Ya, berarti kalau kita kalikan sin X kali sin X, lalu sin X kali cos X, lalu cos X kali sin X, ya begitu. Nah, maka hasilnya itu sin kuadrat X, ya. Lalu ditambah dengan 2 sin X cos X ditambah dengan cos kuadrat X. Ya, itu didapat dari sin X plus cos X dikuadratkan. Nah, sekarang kita kumpulkan. Kita punya sin kuadrat X dengan cos kuadrat X. Kita kumpulkan di sini jadi sin kuadrat X tambah cos kuadrat X. Itu kita dalam kurung. Ditambah dengan 2 sin X cos X. Nah, kita punya yang namanya di sini sin X kuadrat tambah cos X. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Nah, ini identitas tuh yang tadi. Ya, identitas dari kalau tidak salah dari Pitagoras ya, Pitagoras yang pertama. Nah, maka di sini sin kuadrat X tambah cos kuadrat X bisa kita ganti dengan 1 dan kita lanjutkan dengan ditambah 2 sin X cos X. Nah, itu sudah sama, sudah terbukti ruas kiri dengan ruas kanannya. Oke, selanjutnya kita punya 1/1 ditambah cos X ditambah dengan 1/1 dikurangi cos X sama dengan 2 kosekan kuadrat X. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Kita selesaikan di sini. Kita punya ruas kiri 1/1 plus cos X ditambah dengan 1/1 min cos X. Nah, kita samakan penyebutnya. Ya, artinya kalau kita samakan penyebutnya 1 plus cos X kali 1 min cos X. Nah, karena di atas ini 1, ya, biar jadi 1 plus cos X kali 1 min cos X, artinya yang 1 ini kita kalikan dengan 1 min cos X. Hasilnya adalah 1 min cos X. Ditambah dengan, nah yang ini, satu yang berikutnya, ya, satu yang berikutnya, itu didapat dari kita kalikan dengan 1 ditambah cos X. Jadi hasilnya adalah 1 dikurangi cos X ditambah 1 ditambah cos X per 1 ditambah cos X kali 1 dikurangi cos X. Nah, sekarang kita bagi. Nah, itu ada yang sama. Ya, 1 min cos X dibagi dengan 1. Oh ya, maaf, bukan dibagi ya. Tapi bentuknya ini operasi penjumlahan yang bagian atas ya. Pembilangnya ya, 1 min cos X ditambah 1 plus cos X. Nah, min cos X ditambah dengan cos X itu hasilnya adalah 0. Tinggal sisa 1 ditambah 1. Ya, 1 ditambah 1, 2. Dibagi dengan 1 ditambah cos X kali 1 dikurangi cos X. Nah, itu dapatnya 1 dikurangi cos kuadrat X. Ya. Nah, 1 dikurangi cos kuadrat X itu sama dengan sin kuadrat X. Maka 2 per sin kuadrat X itu sama dengan 2 kosekan kuadrat X. Nah, itu yang ketiga. Oke. Maka terbukti ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada sin kuadrat X sama dengan sekan kuadrat X dikurangi X. Sekan kuadrat X sekan kuadrat X dikurangi 1 ya. Per sekan kuadrat X. Nah, sekarang kita akan ubah dari ruas kanan ke ruas kiri. Ruas kanan kita punya sekan kuadrat X dikurangi 1 per sekan kuadrat X ya. Sama dengan, nah kita punya sekan kuadrat X dikurangi 1 sama dengan tan kuadrat X ya. Nah, maka tan kuadrat X per sekan kuadrat X. Nah, kita punya tan kuadrat X dikali dengan 1 per sekan kuadrat X ya. Nah, tan kuadrat X itu sama dengan sin kuadrat X per cos kuadrat X. Maka kita tuliskan di situ
sin kuadrat X per cos kuadrat X. Sedangkan 1 per sekan kuadrat X itu sama dengan cos kuadrat X. Ya, kita tuliskan. Nah, cos kuadrat X dibagi dengan cos kuadrat X, maka hasilnya adalah 1. 1 dikali sin kuadrat X, hasilnya adalah sin kuadrat X. Maka terbukti ruas kanan itu sama dengan ruas kiri. Jadi bisa kita gunakan, kita sederhanakan ruas kiri ke ruas kanan atau kanan ke kiri, atau dua-duanya kita bisa ganti ke dalam bentuk persamaan, bentuk identitas trigonometri yang lainnya. Nah, yang terakhir di sini, yang kelima, itu ada cos pangkat 4 ya, X dikurangi cos kuadrat X sama dengan sin pangkat 4X dikurangi sin kuadrat X. Nah, kita bisa gunakan modifikasi dari bentuk persamaan ini. Ruas kiri dengan ruas kanannya kita modifikasi bentuknya, berarti ruas kirinya adalah cos pangkat 4X dikurangi cos kuadrat X sama dengan sin pangkat 4X dikurangi sin kuadrat X. Nah, kita modifikasi jadi cos kuadrat X dikali dengan cos kuadrat X dikurangi 1. Karena kalau kita kalikan cos kuadrat X kali cos kuadrat X itu artinya cos X pangkat 4 ya. Dikurangi dengan cos kuadrat X dikali dengan dikali dengan cos kuadrat X dikali min 1. Hasilnya adalah min cos kuadrat X. Nah, sama dengan yang sin pangkat 4X dikurangi sin kuadrat X juga kita bisa modifikasi sama seperti di ruas kiri. Nah, jadinya sin kuadrat X dikali sin kuadrat X dikurangi 1. Nah di mana cos kuadrat X dikurangi 1 itu sama dengan min sin kuadrat X. Ya. Nah, sedangkan sin kuadrat X dikurangi 1 itu sama dengan min cos kuadrat X. Maka bisa kita ganti di sini. Cos kuadrat X dikali dengan min sin kuadrat X sama dengan sin kuadrat X kali min cos kuadrat X. Nah, jadi min cos kuadrat X kali sin kuadrat X itu sama dengan min cos kuadrat X dikali dengan sin kuadrat X. Nah, ini ruas kiri sama dengan ruas kanan. Maka terbukti sama-sama bisa kita buktikan dengan identitas trigonometri yang tadi sudah kita buktikan secara bersama-sama untuk identitas trigonometri. Nah, itu materi kita ya tentang perbandingan dan identitas trigonometri. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh kita diskusi di grup WhatsApp ya. Kita diskusi di sana, apa saja yang ingin ditanyakan boleh ditanyakan di sana. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.